Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Malaysia, lagi goyang bro. Para pengusaha bangkrut, bisnis ambruk. Tanpa pekerja asing, ekonomi bisa ambyar. Gengs, lu pasti udah denger kan kalau Malaysia lagi di ujung tanduk? Negara tetangga yang dulu jadi surga buat para pekerja migran, sekarang malah kayak kapal oleng ditinggal nahkoda. Banyak sektor penting di sana mulai lumpuh. Dari perkebunan sawit sampai restoran, semuanya krisis tenaga kerja. Dulu nih ya, Malaysia tuh kayak magnet. Para pekerja dari Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan negara-negara lain pada antre mau kerja di sana. Dari ladang sawit yang luasnya ampun-ampunan sampai proyek gedung pencakar langit, semua dikerjain sama tenaga kerja asing. Tapi sekarang, sepi bro, sunyi senyap kayak kota mati. Kenapa bisa gitu? Ceritanya gini, Indonesia secara resmi ngehentikan sementara semua pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Semua sektor kena. Pemerintah kita murka karena Malaysia dianggap melanggar MOU, Memorandum of Understanding, yang udah ditandatangani bareng, khususnya soal pekerja rumah tangga. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono, bilang kalau Malaysia ngelanggar kesepakatan dengan cara ngakalin sistem perekrutan. Mereka masih rekrut pembantu rumah tangga Indonesia lewat jalur online ilegal, padahal udah dilarang. Fix banget, ini bikin pemerintah Indonesia ngamuk. Dan akibatnya langsung terasa banget, gengs. Perkebunan sawit jadi kayak kuburan. Dulu tiap pagi udah rame pekerja panen tandan sawit. Sekarang, buahnya dibiarin busuk di pohon. Petani lokal kewalahan, nggak ada yang mau kerja angkat-angkat berat. Harga minyak sawit yang dulu meroket, sekarang malah jeblok. Otomatis, perekonomian Malaysia makin merosot. Konstruksi mandek parah. Gedung-gedung pencakar langit yang tadinya bakal jadi ikon kemajuan Malaysia, sekarang mandek setengah jadi. Kayak bangunan horor di film-film. Kontraktor pada pusing, tenaga kerja susah, upah naik tapi tetap nggak ada yang mau kerja. Gila nggak tuh? Kuliner? Sepi tanpa tukang masak. Warung makan dan restoran yang dulu rame kayak pasar malam, sekarang kosong. Bukan karena nggak ada pelanggan, tapi karena nggak ada juru masak dan pelayan. Pemilik resto cuma bisa bengong, usaha mereka pelan-pelan bangkrut. No chef, no nasi goreng bro. Transportasi, macet dan gak karuan. Sektor transportasi juga kena imbas. Sopir taksi dan driver ojek online, yang mayoritas dari luar negeri, sekarang jumlahnya tinggal sedikit. Warga rebutan kendaraan, jalanan makin macet, dan banyak yang telat ngantor. Udah susah cari kerja, makin susah juga berangkat kerja. Keluarga Malaysia ikut puyeng. Banyak keluarga Malaysia yang biasanya punya asisten rumah tangga, sekarang harus kerja sendiri. Yang biasanya tinggal duduk manis, sekarang harus nyapu, ngepel, nyuci, bahkan jagain anak. Ibu-ibu sosialita pun turun ke dapur. Pemandangan langka, gengs. Ekonomi Malaysia makin nyesek. Bank mulai keteteran karena kredit macet naik. Perusahaan-perusahaan nggak bisa produksi, akhirnya nggak sanggup bayar pinjaman. Bursa saham mulai goyah, investor ragu, dan nilai tukar ringgit makin melemah. Harga barang impor pun melambung tinggi. Dompet warga makin tipis, sementara peluang kerja makin kecil. Pemerintah Malaysia bingung sendiri. Pemerintah sana udah coba ngeluarin berbagai kebijakan buat tarik lagi pekerja asing. Tapi ya, siapa juga yang mau balik kalau digaji rendah dan perlindungan nggak jelas? Negara tetangga kayak Singapura dan bahkan negara kita sendiri malah kasih tawaran yang lebih menggiurkan buat para pekerja migran. Lokal nggak mau gantiin posisi migran. Masalahnya, rakyat Malaysia sendiri juga ogah kerja di sektor-sektor itu. Mereka lebih pilih kerja di kantoran, duduk manis di ruang ber-AC, daripada berkeringat di ladang atau dapur restoran. Alhasil, posisi lowong nggak keisi, produksi macet, dan ekonomi stuck. Bro, krisis yang lagi ngeguncang Malaysia sekarang tuh udah makin gila, nggak cuma soal ekonomi doang. Sekarang udah merembet ke sektor lain juga, parah sih ini. Citra Malaysia di mata dunia mulai buram. Negara-negara tetangga yang dulu mungkin ngelihat Malaysia sebagai pesaing berat, sekarang malah nyinyir dan bilang, Malaysia gagal kelola tenaga kerja dan industrinya. Dulu Malaysia sempat jadi macan Asia Tenggara, tapi sekarang, waduh, Thailand sama Vietnam tuh udah kayak mobil sport, melesat jauh ke depan, ninggalin Malaysia di belakang ngisep debu doang. Kita kayak stuck di gigi satu, sementara mereka udah masuk turbo.
Siang itu suasana agak panas, bukan cuma karena cuaca, tapi juga karena unek-unek yang udah numpuk. Di tengah-tengah kerumunan media, muncullah seorang tokoh penting, Mutapan, setiausaha agung dari Malaysia Indian Metal Traders Association (MEMTA). Dengan nada serius tapi tetap tenang, beliau buka suara. Kami semua ngumpul di sini karena udah nyaris 20 tahun, kita nggak dikasih tenaga kerja asing buat bantu sektor barang-barang lusuh. Bayangin, 2 dekade. Minta ke menteri lama, menteri baru, semua udah pernah. Tapi hasilnya, zonk. Mutapan ngaku udah capek bolak-balik ngajuin permintaan ke Menteri Sumber Manusia sampai Menteri Dalam Negeri. Tapi sampai sekarang, nggak ada kepastian. Yang ada malah makin kacau. Kami ini peniaga barang lusuh, tapi sekarang udah bukan lusuh lagi. Usaha kami yang lusuh. Kita tenat bro, bener-bener tenat. Lanjutnya. Mau minta warga Malaysia kerja di sektor nih, udah kita coba. Tapi mereka nggak minat. Ya masa kita harus maksa? Dan emang, siapa juga yang mau kerja di sektor 3D, dirty, dangerous, demeaning kayak gini? Kerja berat, panas-panasan, banyak debu, belum lagi resikonya. Nggak heran kalau warga lokal milih kerja lain yang lebih kinclong dan adem. Tapi masalahnya, sektor ini butuh tenaga kerja. Dan kalau nggak ada yang mau kerja, ya akhirnya kudu panggil pekerja asing. Tapi ya itu, permintaan ditolak terus. Ironisnya, kata Mutapan, kalau pakai tenaga kerja asing, pengusaha juga nggak semena-mena. Mereka harus bayar levy alias pajak, sediain tempat tinggal, bahkan urus makan buat para pekerja. Jadi sebenarnya biaya operasional malah makin tinggi. Tapi demi roda bisnis tetap muter, mereka rela keluarin duit lebih. Kalau pakai orang lokal, gaji Rp2.000, Rp6.800.000. Kita sanggup bagi, tapi tetap nggak ada yang mau. Jadi masalah bukan di kita, tegasnya.